Yah, nggak lolos penerimaan beasiswa. Aku kira kali ini bakal beda. Udah berapa kali aku coba, berkas lengkap, nilai juga nggak jelek, tapi tetap aja gagal lagi. Ayah sama ibu pasti nanya lagi nanti, gimana hasilnya? Dan aku harus jawab apa ya? Aku cuma pengen kuliah, bukan buat gaya-gayaan. Aku pengen bantu keluarga, pengen ubah keadaan. Tapi kalau jalannya harus berhenti di sini, apa aku harus nyerah ya? Coba lihat, kalian dapat KIP ini ya? Iya, Iya, enak banget kuliah gratis. iya sih. Tapi jujur, ada juga loh yang mampu tapi terdaftar. Lah serius, itu bukannya untuk yang benar-benar butuh aja? Iya, aku juga heran. Ngomongin KIPKA ya, aku juga dapat loh. Ya, bagus dong. Berarti kalian berdua butuh. Ya kalau dibilang butuh sih enggak juga ya, cuman lumayan lah kalau buat tambahan. Maksudnya kan bukannya orang tua engkau tuh punya usaha ya? Ya yang penting kan lulus seleksi. Sayang kan kalau nggak dimanfaatin. Tapi kan itu bukan hak kalian sepenuhnya. Ah santai aja, aku juga dapat KIPKA kok. Padahal uangnya aku juga butuhin untuk beli skincare sama jalan-jalan sih. Hah? Bukannya itu buat kebutuhan kuliah ya? Iya sih, tapi kan uangnya udah dikasih, bebas dong mau untuk apa aja. Justru itu masalahnya, itu kan uang bantuan, seharusnya dipakai untuk yang bermanfaat, bukan untuk foya-foya. Kalian semua terlalu serius, banyak juga kok yang kayak gini. Kalau semua mikir gitu, yang bener-bener butuh tuh bisa nggak kebagian. Iya, ini kan juga adil. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan bantuan pendidikan oleh oknum mahasiswa. Disinilah pentingnya nilai instrumental dalam kebijakan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan. Nah, nilai instrumental itu adalah aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan nilai dasar seperti keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks KIP kuliah, aturan ini bertujuan agar bantuan pendidikan tepat sasaran. Nah, KIP kuliah ini harus berlandaskan nilai instrumental seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan sosial. Apakah ada yang ingin menambahkan? Pak, ingin menambahkan? Iya Pak, kalau misalnya beasiswa ini dijalankan dengan benar, mahasiswa yang membutuhkan bisa melanjutkan pendidikannya. Itu putri yang dapat KIP kan? Iya, tapi dia emang pantas sih. Orangnya kan rajin. Terus ekonominya kan juga pas-pasan kan? Iya. Ah, teori doang, yang penting kan kita lolos bantuannya. Iya, kalau lagian kan nggak ada yang juga kita pakai buat apa. Kalau nilai instrumental ini diabaikan, maka tujuan dari kebijakan ini tidak akan tercapai. Misal, kalau misalnya kalian nggak berjujur atau menyalahgunakan dana, maka kalian tidak akan tercapai loh. Dan juga dampaknya bukan ke diri sendiri, tapi ke orang yang lebih membutuhkan juga. Kasian juga ya, kalau ada yang harusnya dapat malah nggak kebagian. Iya, makanya itu penting banget kejujuran. Artinya, program ini bukan sekedar bantuan, tapi juga alat untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan. Nah, nilai instrumental ini juga menjadi pedoman agar setiap kebijakan dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan tepat sasaran. Lihat deh, aku baru beli skincare loh dari KIPKA di bulan ini. Wah, enak banget. Aku juga tahu kualitas kemarin dipakai buat nongkrong sama teman-teman. Kan? Hah? Kalian uang KIP itu digunakan untuk hal yang kayak gitu, bukannya itu untuk kebutuhan kuliah ya? Iya, aku aja pakainya buat beli buku sama biaya hidup. Alah, santai aja. Aku dari awal juga udah atur biar bisa lolos KIPKA. Hah? Maksudnya atur gimana? Ya data penghasilan orang tua sedikit disesuaikan lah. Itu namanya kalian nggak jujur. Kalian nggak bisa orang lain loh. Sering banget ya kasus kayak gini. Iya, padahal banyak mahasiswa yang benar-benar butuh, tapi malah tersisih. Makanya itu, kalau terus dibiarin, programnya itu bisa kehilangan kepercayaan, tau gak sih? Iya kan? Kalian sadar nggak? Ini bukan soal uang, tapi ini soal tanggung jawab. Kalau aturan dilanggar, nilai keadilan dan kejujuran juga diabaikan loh. Aku nggak kepikiran sampai sejauh ini sih. Iya, mungkin kita salah. Penyalahgunaan KIPKA dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai, manipulasi data, dan kurangnya tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penerapan nilai instrumental, kebijakan tidak dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran.
Nah, dalam peraturan, penerima KIP kuliah ini wajib memenuhi syarat ekonomi dan menggunakan dana sesuai ketentuan. Jika melanggar, bisa dikenakan sanksi atau bahkan sampai pencabutan bantuan. Dampaknya, yang benar-benar butuh bisa kehilangan kesempatan. Jadi, apa kita harus bertanggung jawab dan jujur ya? Iya, kan karena bantuan ini amanah, jadi kita harus jaga. KIP kuliah adalah bentuk kepercayaan negara kepada mahasiswa, maka gunakanlah dengan bijak. Karena pendidikan adalah masa depan kita bersama.